Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang kawan Diska. Berjumpa kembali dalam program Info Sehat, informasi seputar kesehatan. Tentunya bersama Ilmilia di sini yang akan menemani siang kawan Diska semuanya, tentunya dengan topik kesehatan yang akan kita bahas pada hari ini. Dan hari ini adalah tanggal 4 Februari 2025 bertepatan dengan Hari Kanker Sedunia. Untuk itu hari ini kita akan membahas tentang kanker. Tentunya bersama narasumber kita pada hari ini ada Dr. Gigi Tri Hari Wahyu Ningtyas yang merupakan Subkoordinator Uspro Usila Jiwa dan Nafsa. Halo, selamat siang Dr. Wahyu. Siang Mbak Ilmi. Oke, kembali menyapa kawan Diska lagi nih, yes. Dr. Wahyu ya. Untuk kawan Diska semuanya yang telah bergabung di IG Live kami di @promkes Kota Madiun, nantinya jika ada pertanyaan terkait materi yang akan kita bahas hari ini bisa langsung ditulis di kolom komentar dan akan dijawab langsung oleh Dr. Wahyu hari ini. Oke, dokter, hari ini kan kita akan membahas tentang kanker gitu ya, dokter ya. Karena bertepatan hari ini sebagai Hari Kanker Sedunia. Peringatan Hari Kanker Sedunia. Betul, yes. Peringatan Hari Kanker Sedunia setiap tanggal 4 Februari. Nah, mungkin bisa dijelaskan dulu nih dokter, sebenarnya kanker itu apa sih? Oke, kita tahu bersama ya, kalau kanker itu bukan kantong kering ya. Kalau tanggal-tanggal tua, sekarang masih tanggal muda ya. Jadi merupakan termasuk salah satu dari PTM, penyakit tidak menular. Ditandainya dengan adanya sel atau jaringan yang abnormal yang mempunyai sifat invasif, keganasan, tumbuh cepat dan tidak terkendali sehingga akan mengalahkan sel-sel dalam tubuh kita yang normal. Oke, jadi kanker ini adalah sel abnormal gitu ya dokter ya, dan tidak terkendali di dalam tubuh gitu. Oke, kanker ini kan banyak sekali dokter ya. Untuk jenisnya ada kanker payudara, kanker serviks dan lainnya gitu dokter ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri untuk angka kasusnya yang paling tinggi ini apa dokter? Oke, kalau untuk di Indonesia ya tetap serviks yang menempati posisi yang tertinggi untuk mortalitas atau kematian di Indonesia. Sedangkan untuk di seluruh dunia ya diperkirakan ada 10 juta kasus kanker baru dan kebanyakan juga menyebabkan mortalitas atau kematian. Ya. Karena kita tahu bersama ya, kadang-kadang saking invasifnya tidak begitu dirasakan sama pasien. Jadi dia keluhannya di mana, ternyata setelah dilakukan pemeriksaan secara detail itu CA di bagian yang mana. Jadi kadang-kadang enggak spesifik. Ya, jadi kebanyakan agak-agak menipu gitu ya. Jadi tapi yang memang bisa terdeteksi ada beberapa kanker. Ketahuan kebanyakan pasien itu tahu-tahu sudah stadium 3, stadium 4. Yang itu perawatannya agak lebih susah dan dengan angka keberhasilan yang agak kecil ya. Kalau sudah stadium 4. Tapi ada beberapa kanker yang memang bisa terdeteksi secara dini. Jadi pentingnya deteksi dini gitu ya dokter ya. Kemudian kalau untuk tahap perkembangan dari kanker itu sendiri ini kan kalau saya sebagai orang awam kan mengenalnya mungkin stadium 4, stadium 3 gitu dokter. Mungkin bisa dijelaskan nih untuk hal tersebut. Jadi memang ini ya dibagi ya. Jadi stadium 0 kanker mulai terbentuk tapi belum menyebar. Jadi dia memang kayak belum menampakkan adanya keganasan ya. Terus kalau stadium 1 ukurannya masih relatif lebih kecil dan juga dia belum metastase terjadi penyebaran. Yang stadium 2 telah tumbuh agak besar, dia masih belum menyebar ya. Jadi masih jinak kasarannya. Di stadium 3 ukuran kanker lebih besar dan mungkin telah menyebar ke atau metastase ke jaringan-jaringan sebelahnya. Kalau untuk stadium 4 ya, ini yang penyebarannya atau metastasenya sudah banyak atau sudah jauh. Jadi kadang-kadang kanker leher rahim nanti dia merasakannya juga sampai ke saluran nafas. Berarti ada kemungkinan metastasenya sampai ke paru. Dan sebagainya. Jadi tahap perkembangannya ini dari 0 sampai dengan stadium 4 gitu ya dokter ya. Kalau misalkan ini diketahuinya lebih dini, stadium 0 atau gimana gitu, apakah
proses penyembuhannya juga akan lebih mudah gitu dokter. Yap, jadi sama dengan PTM lainnya ya. Kalau untuk kanker ini juga, jadi ketika kita bisa mendeteksi dini adanya suatu kelainan dalam tubuh kita, makanya kita juga harus aware. Ketika contohnya sebagai perempuan kita harus rutin bisa atau kita minimal bisa melakukan sadari. Ya, melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Payudara sendiri sadari caranya ya itu, dan itu kita harus rutin juga melakukan kapan time yang tepat untuk melakukan, sehingga dengan itu kita bisa juga mendeteksi diri kita ketika melakukan sadari, terus dirasakan ada benjolan, terus dirasakan ada kemerahan yang ditekan sakit dan sebagainya, berarti udah warning ada ini. Tapi ya nyun sewu ya, jangan terlalu hobi juga ya. Jadi ada benjolan udah pikirannya macam-macam, stres dan sebagainya. Nah, itu jadi memperburuk gitu ya dari stres tadi. Ya, mempengaruhi imunitas lah. Mempengaruhi imunitas. Jadi ketika ada benjolan atau ada nyeri, ada sesuatu yang kita rasa abnormal di luar kebiasaan yang ada di tubuh kita, itu ya kita harus periksa ke tenaga medis atau ke Fashiankes untuk memastikan ini apa sih gitu. Jadi kalau dulu kanker deteksi dini yang bisa dilakukan itu deteksi dini kanker payudara, deteksi dini kanker leher rahim, sama deteksi dini retinoblastoma. Retinoblastoma itu kanker pada mata. Ya, pada pupil mata. Itu ciri khasnya kalau untuk retinoblastoma itu adalah penampakan pupil mata itu kayak mengkilat. Jadi kalau tempat gelap kayak mengkilat atau mata kucing. Ada tandanya gitu ya, tanda khasnya? Iya, tanda khasnya untuk retinoblastoma, dan biasa itu pada anak-anak biasanya. Kita mendeteksi dirinya pada anak-anak balita. Iya, jadi ketika dikena sinar gitu, ada pantulan cahaya mengkilat gitu, berarti kita harus ada sesuatu ini. Jadi ada beberapa kanker yang bisa dideteksi sendiri gitu ya dokter ya? Yang bisa kita deteksi sendiri, tenaga kesehatan, sehingga ketika sudah ditemukan, harapannya ditemukannya lebih awal, minimal di stadium 1 atau 2 ya, stadium awal ya, yang belum terjadinya metastase tadi ya. Kalau PTM lainnya ya, ketika sudah terdeteksi awal, kita rencana perawatannya seperti apa dan angka keberhasilan dari perawatan tersebut atau yang dilakukan sudah besar. Jadi harapannya memang kita aware sama diri sendiri gitu ya dokter ya. Untuk perempuan mungkin khususnya untuk kanker payudara bisa dilakukan dengan sadari ya. Kemudian kembali lagi dokter, kalau misalkan tadi kan di awal kita singgung mengenai hari kanker sedunia gitu. Mungkin bisa dijelaskan dulu nih dokter, sejarahnya kenapa kok bisa diperingati gitu sebagai hari kanker ini, apa sih dok? Ya, jadi sejarahnya ya, ini secara internasional. Jadi ada pertemuan di Jenewa di tahun 1993. Itu di situ diresmikan kegiatan World Summit Against Cancer atau KTT Dunia melawan kanker yang Paris ya. Pada tahun 2000. Di situ ada menghasilkan piagam Paris melawan kanker yang berisi komitmen global atau komitmen dunia untuk meningkatkan fasilitas dan kualitas hidup pasien kanker. Jadi kita tahu bersama memang ya hampir semua penyakit ya, tapi ketika orang terdiagnosa dengan kanker atau ketika orang mendengar itu kena kanker gitu, udah pikirannya pasti umurnya pendek, pasti kesakitan banget. Nah, itu memang harus butuh support system yang bagus, sehingga minimal dari pemerintah bisa pemenuhan kebutuhan pokok, terus pemenuhan fasilitas SAPRAS untuk kesehatannya, perawatannya, termasuk kayak rumah singgah dan sebagainya. Nah, sehingga minimal ketika orang dilakukan perawatan CA-nya, itu dia konsentrasi ke penyembuhan, tidak mikir aku besok mau kemo harus nyiapkan duit berapa dan sebagainya. Iya, jadi itu awalnya. Jadi meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya kanker. Jadi meningkatkan pengetahuan kepada masyarakat gitu ya dokter ya, untuk aware juga kepada masyarakat gitu. Kemudian untuk tahun ini dokter, tema yang diangkat nih apa sih?
Ini ya tiap tahun memang beda ya. Beda-beda ya dokter ya tiap tahunnya. Oke. Disesuaikan. Jadi kalau untuk tahun ini yaitu temanya United by Unique. United by Unique. Iya. Jadi kayak apa ya, kebijakan lokal atau apa kebijakan daerah masing-masing yang bisa mengangkat akar budaya yang meningkatkan kesadaran, memberikan dukungan solidaritas bagi penyandang kanker. Harapannya sih bisa jadi penyintas. Oke. Penyintas itu yang bisa menceritakan dia sudah melewati jadi bisa memberikan support, effort dan berbagi semangat kepada para penderita kanker lain yang sedang mengalami perawatan. Oke, karena tadi yang seperti disebutkan dokter tadi karena dukungan gitu ya dokter. Dukungan secara mental ini sangat diperlukan kepada penderita kanker gitu. Oke. Kemudian untuk pemerintah sendiri dokter, mungkin dari Dinas Kesehatan sendiri untuk mendukung tema tersebut nih apa aja sih dokter yang sudah dilakukan gitu? Oke, yang pasti sosialisasi itu penting ya. Ini salah satunya ya, betul, sosialisasi terhadap CA itu tersendiri, bahaya CA dan pencegahan pengendaliannya. Terus yang kedua kita rutin sih melakukan deteksi dini yang sudah lama. Dan itu masih, alhamdulillah masih sampai sekarang kita lakukan adalah deteksi dini CA cervix dengan IVA-nya dan deteksi dini kanker payudara dengan Sadanisnya. Sadanis. Oke. Medis yang melakukan Sadanis. Oke. Jadi di tahun 2023 ini kemarin kita bisa melakukan IVA pada 2466. Dari 2466 yang kita IVA itu sudah ditemukan yang positif 2. Yang positif 2. Nah, ketika ini yang tadi kita bilang, ketika terdeteksi dini, contohnya IVA, dengan IVA kita bisa tahu, oh ini leher rahimnya lagi nggak sehat, ada jaringan yang abnormal. Itu cukup perawatannya, terapinya di krioterapi. Di krioterapi itu kayak dibekukan dengan kayak bunga es gitu ya, sampai benar-benar dia berbentuk kayak bunga es gitu, terus dikerok. Oke, dikerok gitu ya dokter ya. Nanti di situ diharapkan jaringannya yang rusak itu akan hilang, digantikan oleh regenerasi jaringan yang baru. Sedangkan di tahun 2024 alhamdulillah kita mengalami kenaikan, yaitu yang terdeteksi selama 2024 7.811 orang. Tapi temuannya juga agak banyak sih, 24 orang dengan hasil positif dan 3 yang curiga kanker. Nah, biasanya ini paketan juga. Jadi kalau orang yang kena IVA, maksudnya sudah di IVA, itu pasti di Sadanis sekalian. Seperti paketannya gitu. Paket lengkap. Paket lengkap ya, itu di Sadanis sekalian. Nah, ini kalau untuk Sadanisnya alhamdulillah tidak ada. Tapi yang terbaru nanti ada plus. Kalau yang kemarin IVA itu usia 30 sampai 49 tahun yang IVA, wanita usia subur. Nah, sedangkan untuk yang HPV, jadi dia program yang terbaru deteksi dini CA cervix dengan HPV DNA. Jadi kayak pap smear, hampir mirip pap smear tapi beda alat yang dipakai. Nah, ini untuk mendeteksi infeksi dari HPV. Awalnya infeksi yang ada di cervix tersebut adalah infeksi dari human papillomavirus. Itu kalau untuk yang kanker cervix. Ya alhamdulillah sudah rutin kita lakukan. Kalau retinoblastoma biasa dilakukan di TK PAUD ya sama teman-teman puskesmas. Screening itu ya dokter ya? Screeningnya ya, jadi paketan dalam screening kesehatan ya. Terus ini yang terbaru lagi sejak tahun 2023 kemarin kalau nggak salah ya, ini kita punya deteksi dini prioritas. Salah satunya itu yang dimasukkan adalah deteksi dini CA paru. CA paru. Ya, kanker paru itu sudah mulai dimasukkan dalam menu pemeriksaan kesehatan gratis ya. Terus deteksi dini kanker kolorektal atau kanker usus besar. Terus ada lagi deteksi dini kanker hati. Nah, ini semuanya kebanyakan pertama kita termasuk talasemia Mbak. Talasemia ya, itu juga kita deteksi dini lewat pemeriksaan anemia HB
ya, anak sekolah juga sudah terpapar untuk itu. Yang ke depan untuk thalassemia sudah turun juga. Jadi kalau untuk HPV DNA itu usia yang kemarin dibatasi usia 49, sekarang itu ada menopause sama yang belum menopause ya, yang masih produktif. Yang masih produktif itu cukup dengan IVA. Sedangkan yang menopause ya itu IVA plus HPV DNA. Ya. Okay. Di situ ada algoritmanya sih, kalau ketemu ini nanti harus kontrol rutin berapa, TL-nya seperti apa gitu. Tindak lanjutnya itu gitu ya dokter ya. Oke, jadi ada banyak yang dilakukan gitu dokter ya di puskesmas itu sendiri. Iya, jadi pertama sih memang ada beberapa item seperti kanker paru, Betul. kanker usus besar atau kolorektal, terus kanker hati. Itu biasanya ada kuesionernya dulu, termasuk thalassemia itu ada kuesionernya dulu. Begitu hasilnya memang agak tinggi dari kuesioner atau wawancara dengan pasien, itu nanti dilanjutkan pemeriksaan lanjutan. Jadi kalau kanker hati itu ada pemeriksaan SpOT-nya. Kalau untuk kolon ya, kanker kolon ya, kolorektal itu dengan benzidin test atau colok dubur juga. Iya, seperti itu. Oke, jadi bisa dilakukan di puskesmas gitu ya dokter ya. Iya. Seperti IVA tadi merupakan program yang ada di puskesmas ya. Kalau kemarin kita program dari khususnya pemerintah Kota Madiun ya, kita IVA massal 600 sih, kemarin masih 600 tersebar di seluruh puskesmas di Kota Madiun ya. Tapi tahun 2025 ini kita kayaknya sudah merencanakan untuk IVA massal sebanyak kurang lebih 1.200 orang dalam 1 tahun. Yep. Oke, dan tersebar di 6 puskesmas yang ada di Kota Madiun gitu ya dokter ya. Oke. Kemudian yang menjadi masalah nih dokter, kadang ada orang yang takut gitu untuk memeriksakan dirinya. Lebih baik saya nggak tahu gitu, tahu-tahu sudah stadium akhirnya gimana nih dok kalau kayak gitu nih? Nah ini paradigma ini yang harus kita rubah. Ya, jadi jangankan kanker ya, yang PTM, penyakit tidak menular tensi, diabetes. Orang jarang mau melakukan karena timbang aku stres tahu penyakitku mending aku nggak ngerti. Nah, ini yang harapannya bisa diminimalisir yang ada pemikiran ini di masyarakat. Dikembalikan lagi aware tadi. Kalau bukan kita yang memeriksakan diri kita, siapa lagi yang aware dengan diri kita? Terus yang kedua, ini disambut dengan gayungnya program pemerintah. Apa itu dok? Pemerintah sudah menggulirkan ya, kalau yang kemarin lagi ngetren ini ya, makan bergizi gratis. Oke. Ya, ini programnya apa nih dok? Programnya yang lagi sudah digembar-gemborkan ya, pemeriksaan kesehatan gratis atau screening ulang tahun. Jadi setiap ulang tahun kita dapat kado nih dok? Iya, dapat kado dari pemerintah. Oke, untuk cek kesehatan secara gratis gitu dokter. Dan itu sudah ada paketannya semuanya. Semuanya sesuai dari sudah diatur, termasuk kanker ini masuk dalam paketan pemeriksaan kesehatan gratis atau jadi termasuk dalam deteksi dini gitu ya dokter. Untuk pemeriksaannya nih apakah disesuaikan dengan umur atau gimana nih dok? Jadi kalau kita bilang kita punya ini ya siklus hidup ya. Betul. Jadi bayi sendiri kurang dari 1 tahun, nanti 1 tahun sampai 6 tahun ada paketan sendiri. Ada paketannya gitu ya dokter ya. Terus nanti anak usia sekolah ya 7 tahun sampai 18 tahun. Nah 18 tahun sampai lansia itu ada paketannya sendiri. Ada paketannya sendiri. Memang yang paling banyak adalah paketan 18 tahun sampai lansia atau dewasa dan lansia, itu yang memang paketannya banyak. Dan dilakukan di puskesmas masing-masing. Puskesmas. Mulai tahun ini kah dokter? Iya, sudah mulai digulirkan mulai tahun ini. Menarik sekali nih ya. Jadi sebenarnya kita sudah alhamdulillah ya untuk Kota Madiun kita sudah rutin ya melakukan dengan adanya ILP, puskesmas ILP. Integrasi layanan primer. Di situ ada deteksi dini barangkali masyarakat tidak sadar ya bahwa ternyata sudah di screening sama teman-teman puskesmas, sama kader juga ya. Nah nanti dengan PKG ini ada memang bisa dikeluarkan rapot kesehatan ketika warga negara melakukan pemeriksaan gratis tersebut.
Oke, jadi kalau misalkan ingat ulang tahun berarti ingat untuk deteksi dini Ya, gitu, karena ada kado dari pemerintah gitu ya harus dok. pakai sih sebenarnya. Iya, karena gratis Gratis, gitu. Cukup iya. datang ke puskesmas, bisa cek kesehatan kita masing-masing gitu. Menarik sekali nih dokter ya. Bisa dimulai dari tahun ini. Tahun ini. Oke. Yang sudah lewat, sekarang kan sudah Februari ya. Betul. Jadi bagi yang lahir di bulan Januari tidak usah galau. Nah iya, karena sudah lewat 1 bulan ya tahun 2025 ini. Ya, jadi kalau sudah berjalan efektif, memang sekarang belum berjalan maksimal ya. Jadi untuk yang ulang tahun kemungkinan launchingnya nanti di bulan Februari. Bulan ini kemungkinan minggu depan ya untuk launching dari PKG-nya. Terus yang lahir di bulan-bulan Januari, Februari itu bisa ditunggu sampai bulan April. Untuk pelaksanaannya. Jadi monggo panjenengan yang berulang tahun seandainya tidak ada panggilan dari Kemenkes lewat WhatsApp booth yang robot itu ya. Itu monggo bisa datang ke puskesmas wilayah, puskesmas yang ada di Kota Madiun. Bagi warga Kota Madiun yang berdomisili di Kota Madiun bisa cek kesehatan gratis di puskesmas. Oke, menarik sekali nih. Harus dimanfaatkan gitu ya dokter ya. Jangan Karena ini termasuk dalam program pemerintah gratis, mohon untuk dimanfaatkan untuk semuanya. Gitu nih. Oke, kemudian kita kembali lagi ke kanker nih dokter ya. Iya ya. Oke. Kita kembali lagi ke topik kanker nih. Sebenarnya penyebab seseorang terkena kanker nih apa sih dok? Oke, kalau untuk penyebabnya itu ada 2 ya, dibagi 2 besar, faktor internal dan faktor eksternal. Kalau internalnya itu hampir sama dengan PTM lainnya ya, genetik, ras, ya, jadi suku ya, nggak pakai agama ya, suku aja. Suku aja ya, jangan atau rasis. ras. Itu mempengaruhi seseorang itu dia selektif ya, atau dia terhadap suatu penyakit termasuk CA ini. Sedangkan faktor resiko eksternalnya di sini ada yang unsur fisik, kimia dan biologi. Kalau fisik contohnya paparan sinar UV karena kita di daerah tropis ya. Betul Jadi dokter. memang kita harus care juga ya, minimal kalau lagi panas menyengat, musim panas dan sebagainya harus pakai Sunscreen. Oke, SPF minimal 25. Banyak sekali nih ya sunscreen di toko-toko skincare gitu yang lagi viral sekarang, skincare gitu dokter ya. Jangan sampai kita terdistorsi ya bahwa cantik, ibaratnya lagi cantik itu putih, enggak. Kita cukup dengan sawo matang karena di sini ada melanin yang melindungi kita dari paparan sinar matahari. Terus unsur kimia, ada senyawa-senyawa kimia ya. Contohnya nikotin, alkohol, rokok itu banyak banget senyawanya dan makanan-makanan yang nggak sehat. Nggak usah disebutkan. Wah, marah sekali nih dokter ya. Ternyata menjadi salah satu penyebab gitu dokter ya. Ya, kalau terlalu banyak memang itu mempengaruhi, bisa sebagai salah satu penyebab dari timbulnya CA. Terus yang terakhir adalah unsur biologis. Di sini adalah infeksi bakteri atau virus. Jadi kayak HPV untuk hepatitis yang memang menular, itu hepatitis B atau C itu juga bisa mempengaruhi CA karena seperti sirosis ya, kanker hati. Kanker hati itu biasanya awalnya dari terkenanya hepatitis. Kalau untuk yang virus HPV itu mau nggak mau memang ini ya, ketika seseorang, apalagi khususnya perempuan sudah berhubungan seksual, itu otomatis dia akan terpapar dengan virus HPV. Tambah lagi, ada lagi yang di anak sekolah kan untuk imunisasi HPV, betul. Ini berarti pencegahannya dari dini gitu ya dokter ya. Oke, kemudian kalau misalkan dokter saat ini ada informasi yang menyebutkan kalau misalkan deodoran atau antiperspiran ini menyebabkan kanker payudara, ini gimana nih dok? Kayaknya sih enggak ada hubungannya sih. Belum ada penelitiannya gitu ya dokter ya. Belum terbukti gitu ya. Karena memang ininya agak jauh ya.
Iya, jadi masih belum dibuktikan secara ilmiah. Betul. Tadi yang disebutkan adalah faktor internal dan eksternalnya itu tadi dari Dokter Wahyu. Kemudian kalau mitos faktanya kalau misalkan riwayat genetik saja yang mempengaruhi terjadinya kanker ini berarti juga mitos gitu ya dokter ya? Genetik itu besar. Oke. Jadi kalau kita ada wawancara ya, ketika pemeriksaan itu ada wawancara, selalu ditanyakan ada riwayat dari orang tua yang menderita kanker sejenis atau enggak, baik itu kanker usus besar dan sebagainya. Nah di sini kalau 50% enggak, tapi bisa dikatakan dia lebih besar daripada faktor eksternal. Oke. Karena dia akan sensitif terhadap paparan itu. Jadi contohnya gini, seseorang kena CA mama ya, CA payudara, biasanya akan atas ibunya, neneknya atau apa itu mempunyai riwayat juga. Nah di sini jangan takut sih, kita harus lebih rutin lagi memeriksakan sadanis kita kalau kita memang mempunyai faktor resiko CA gitu. Oke, jadi jangan takut gitu ya dokter. Mungkin kalau misalkan keluarganya ada yang dulunya sebagai penderita gitu, yang penting kita harus aware itu tadi, kembali lagi. Tapi ya tetap hidup sehat ya. Nah, betul, harus juga harus sehat, lifestyle-nya, gaya hidupnya. Mungkin saat ini banyak sekali nih makanan-makanan yang menyebabkan itu tadi ya dokter, salah satunya makanan-makanan yang tidak bergizi gitu, kemudian tidak sesuai dengan isi piringku. Nah betul, makanan dengan pengawetan itu tadi dokter ya, mungkin salah satunya juga seperti itu. Dan jangan lupa untuk terus bergerak gitu, jangan mager gitu. Oke, kemudian untuk pengobatan sendiri dokter untuk kanker itu seperti apa? Oke, jadi ada beberapa alternatif yang pilihan pengobatan CA, tapi saya advice banget tetap harus pakai pengobatan medis. Jadi untuk pengobatan medis di sini ada kemoterapi, ada radioterapi, terus operasi itu kalau yang memang lumayan yang memang harus diangkat ya, karena takut ada metastase dan sebagainya, atau sudah metastase takut menyebar ke organ-organ yang lain, dan perawatan paliatif itu bagi yang sudah Jadi di sini untuk pengobatannya jangan sampai meninggalkan pengobatan medis, karena kebanyakan pasien-pasien CA itu apalagi sudah terdiagnosanya di stadium yang agak berat ya, itu akhirnya udah dengar apa aja pengobatan ini, suruh makan ini, suruh minum semuanya dicoba. Tapi ya advice saya tetap dengan pengobatan medis. Karena itu yang memang sudah terbukti secara ilmiah. Takutnya kalau ditinggalkan pengobatan medisnya tradisional dan sebagainya, bukan kita ini dengan yang tradisional enggak ya, tapi karena aku juga keseret juga ya. Betul dokter. Ya, cuma kalau memang sudah masuk ke area organ tubuh dan sebagainya itu memang ke medis. Oke, jadi tetap yang utama adalah dengan menggunakan medis gitu ya dokter ya. Kalau untuk herbalnya itu sebagai support sistemnya untuk meningkatkan sistem imunnya, untuk meredakan rasa sakit dan sebagainya. Jadi untuk mematikan sel-sel CA-nya itu ya tetap dengan medisnya. Walaupun dikombin sih nggak apa-apa, tapi medisnya jangan ditinggalkan. Oke, kemudian kalau misalkan ada yang menyebutkan untuk pengobatan kanker ini selalu menimbulkan efek samping yang sangat parah gitu dokter, itu gimana nih dok? Ya luar biasa mbak, karena memang yang ditembak ya seperti kemoterapi, radioterapi. Kalau kemo kan memang memasukkan bahan-bahan kimia di dalam tubuh kita supaya sel-sel kanker yang menyebar itu dia bisa termatikan. Tapi yang kadang-kadang efeknya tidak hanya sel-sel CA yang kena, tapi sel yang sehat pun juga terkena. Ya, makanya ketika melakukan kemo itu memang ada protapnya, tapi dipastikan sistem imunnya kondisinya bagus atau fit. Jangan sampai ketika habis kemo akhirnya drop seperti itu. Ya, tapi ya memang para penyintas CA itu sangat luar biasa. Perjuangannya butuhkan semangat yang besar untuk bisa sembuh, karena memang ketika ya
yang rambutnya semula lebat jadi bisa rontok, rasa sakitnya itu juga luar biasa dan sebagainya. Oke, jadi dukungan secara mental tadi ya dokter ya, sangat Support sistemnya harus bagus. Support sistemnya bukan hanya kepada yang menderita, tetapi kepada keluarga juga ya, masyarakat dan pemerintah. Oke, jadi semuanya berperan di situ ya dokter ya. Oke, kemudian kalau misalkan tanda gejala nih dokter, tadi kan mungkin sudah disinggung sedikit. Tandanya ada benjolan gitu. Mungkin yang lain tanda gejalanya mungkin apa aja nih dokter? Oke, yang pasti harus aware ya ketika ada sesuatu yang paling kelihatan nyata itu adanya benjolan. Betul. Bagian tubuh ya, bagian kita. Benjolan. Bentuknya keras atau lunak gitu dokter? Jadi kalau yang pertumbuhan sel yang abnormal, kalau yang lunak itu tumor biasanya. Kalau yang mengarah ke ganas itu CA. CA kan. Kalau bedanya tumor sama CA, tumor itu biasanya dia berbatas jelas. Ya, jadi kayak benjolan itu berbatas jelas. Terus tidak sakit dan tidak yang nyata tidak berkembang cepat. Jadi nggak tambah gede, nggak ada sakit dan jadi kalau ketemunya sejempol ya tetap sejempol. Jangka waktu yang lama. Nah, tapi kalau untuk CA ketemunya sejempol nanti berapa bulan dia langsung bisa membesar. Nah, itu sudah harus warning juga. Terus ada perubahan warna atau tekstur dari kulit, ya, mudah lelah, terus nyeri otot atau sendi, luka yang tidak kunjung sembuh, atau keluar cairan yang abnormal. Ini yang tampak, sebenarnya banyak yang nggak tampak. Jadi pernah ada teman saya sih ulang tahunnya sama dengan saya, jadi usianya sama dengan saya. Beliaunya puasa itu keluhannya gastritis, asam lambung naik dan sebagainya. Rumah sakit, di MRI dan sebagainya nggak ketemu. Ya cuma itunya bahwa gastritis atau asam lambungnya naik. Habis Lebaran langsung check up lengkap ya di Sutomo. Saat itu kebetulan ternyata dari sana ditemukan bahwa beliau terkena CA paru. Dan itu nggak lama setelah terdiagnosa ada fase denial itu fase penolakan ya, karena wajar juga sih kenapa saya, karena ketika sudah mendengar CA zaman dulu COVID ya sempat kenapa saya, sudah dekat dengan kematian ya bayangan orang itu. Nah, fase denial itu mesti ada, tapi minimal ketika kita segera sadar, oh aku bisa dengan terapinya ini, tetap ada harapan untuk sembuh. Kalau sudah melewati dari fase-fase perawatan tadi, pengobatan tadi, dan akhirnya sudah sembuh, itu dinamakan penyintas CA. Ya, penyintas kanker, dan banyak juga penyintas kanker tersebut. Jadi tetap yang pertama yang dilakukan ini aware dari diri sendiri gitu ya dokter ya. Kalau misalkan ada benjolan, ada cairan yang keluar, ada perubahan bentuk dari badan kita yang kulitnya bukan keriput ya, jadi luka nggak sembuh-sembuh, kita juga harus kena opo yo. Gitu. Jangan malah ditutup-tutupi ya dokter ya, dianggap lah gak popo gitu ya, gak loro gitu ya. Kalau misalkan ada sesuatu yang abnormal dalam tubuh, bisa langsung dicekkan gitu ke fasilitas layanan terdekat ya, ini di puskesmas medis, ya. Gitu. Semakin dini ketahuannya semakin besar juga. Semakin cepat semakin bagus. Aduh, belum penutup sudah pantun nih dokter Wahyu ya, gitu. Oke, kemudian lanjut lagi nih dokter, untuk pencegahan dari kanker sendiri ini apa aja sih dokter yang harus dilakukan gitu? Oke, kalau untuk segala pencegahan ya kita tetap dengan cerdiknya ya. Cerdiknya, cek kesehatan secara berkala, tidak merokok atau enyahkan asap rokok, rajin olahraga yang tadi bilang jangan mager ya, supaya BB kita tetap ideal, berat badan kita ideal, karena obesitas itu juga banyak rentetannya. Terus diet makan yang seimbang sesuai dengan isi piringku ya. Jadi harus diinikan, oh usia segini aku sayurnya berapa, karbonya berapa, seratnya, proteinnya berapa, itu harus kita bisa ngukur juga. Sesekali bolehlah rewot ya sebelah. Wah, tapi jangan setiap hari dong, minumnya es teh sebelah. Oke ya. Terus istirahat cukup
ya, jadi minimal 6-7 jam dalam sehari kita harus bisa ini. Kalau malam bisa dimaksimalkan tidurnya dengan lampu Yang padam. dimatikan, ya, karena itu sebagai sinyal tubuh kita bahwa oh ini waktunya istirahat, aku Oke. harus istirahat untuk repair sel-selnya akan repair ya apa memperbaiki sel-sel yang rusak atau menggantikan. Dan kayaknya kelola stres, karena stres itu mempengaruhi dari sistem Imunitas. Oke, yang paling penting itu dokter ya, jangan stres gitu. Kalau misalkan ketahuan sakitnya apa malah stres gitu ya itu dokter akhirnya ya. biasanya akan tambah Ngedrop. Jadi tetap harus fight bahwa ya harus fight lah apapun itu penyakitnya. Oke, dengan cerdik. Cerdiknya. Ya. Oke. Kemudian dokter, untuk memberikan dukungan nih kepada penderita kanker, kepada keluarga, komunikasi yang tepat yang bisa dilakukan ini seperti apa sih dok? Yang pasti itu sebagai salah satu bentuk support sistemnya. Jadi bolehlah keluarga menyembunyikan hal-hal yang sekiranya bisa membuat pasien itu drop ya. Tapi tahapannya itu tetap harus disampaikan kepada pasien. Minimal pasien ketika dia fase denial yang tadi saya bilang, ada fase penolakan itu nggak terlalu lama-lama juga. Kenapa harus saya gitu ya, dokter, ya, tetap harus komunikasinya 2 arah, terus tetap bisa support pasien sehingga dia bisa melewati perawatan dan pengobatannya khususnya CA itu dengan maksimal. Jadi dukungannya bukan hanya pada penderita, kemudian lagi tadi kepada keluarga juga harus dikuatkan mentalnya gitu. Kemudian untuk pesan ini dokter, pesan yang ingin disampaikan kepada mungkin penderita kanker yang nantinya mungkin melihat nih podcast hari ini nih, yang mau disampaikan apa nih dokter? Tetap anggap itu sebagai anugerah, nikmat Allah. Kita hanya bisa berusaha, tetap semangat, apapun hasilnya hanya Allah yang tahu. Oke, pokoknya adalah tetap semangat, jangan menyerah. Iya, gitu. jangan menyerah. Jangan menyerah. Yang penting beranggapan tidak sendiri. Yes. Pasti ada keluarga yang merangkul. Gitu. Oke, yang terakhir nih dokter, harapan untuk kanker, peringatan Hari Kanker Sedunia pada tahun ini apa nih dok? Yang masyarakat bisa lebih aware terhadap pengendalian dan pencegahan kanker, sehingga kita bisa duduk bersama bergandengan tangan untuk melaksanakannya. Oke, dan jangan lupa untuk memanfaatkan pemeriksaan kesehatan PKG-nya, gratis. promosi. Oke, terima kasih Dokter Wahyu Sama-sama, atas Mbak. kesempatannya hadir pada hari ini dan memberikan informasi yang hari ini semua daging gitu kepada kawan Diska gitu. Lain kali kita akan ketemu lagi dokter, tentunya dengan topik kesehatan yang lebih menarik. Oke, siap. Oke, kawan Diska, itu tadi obrolan kita hari ini. Bisa disimak kembali di YouTube kami, di channel YouTube kami di Kawan Diska 5145. Ilmilia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.